air yang seharusnya memakai pipa berdiameter 12 cm, namun hanya tersedia pipa yang berdiameter 5 cm. Agar supaya debit air yang keluar dari pipa pengganti tidak lebih kecil dari pipa yang berdiameter 12, maka banyak pipa pengganti paling sedikit berapa? Ada kata-kata yang sangat kunci. Agar tidak lebih kecil. Tidak lebih kecil itu apa? Minimal, sama, atau lebih besar. Kalau bahasa matematisnya apa itu? Lebih besar atau sama dengan. Itu tidak lebih kecil. Ada kata kunci itu. Kemudian pipa pengganti paling sedikit berapa? Paling sedikit itu berarti batas terbanyak apa batas paling kecil? Batas paling kecil ya. Lebih banyak boleh nggak? Boleh. Paling sedikit loh ya. Itu dua kata kunci. Karena kalau tidak dipahami dengan baik bisa terjebak nanti. Ya, oke. Bagaimana permasalahan itu? Di situ ada nomor 12, saya pakai nomor juga tidak apa-apa. Perhatian. Saluran air seharusnya itu diameternya 12. Seharusnya. Diameter mana? Ini ya. D-nya adalah 12 cm. Namun tersedia ada diameternya 5. Ya kan? Karena keadaan dan punya yang 12, adanya hanya pipa yang diameter 5. Jadi di sini adalah 5 cm. Gitu ya. Nah, kemudian supaya debitnya muncul. Debit pasti akrab di telinga kita ini, banyak kita dengar. Debitnya itu tidak lebih kecil, ya, jadi lebih besar atau sama juga. Artinya apa? Debit yang pakai 5 itu tidak lebih kecil dengan debit yang pakai 12. Maka yang 5 ini nanti harus pakai pipa sebanyak berapa? Jadi ilustrasi soal saja. Kemudian kita akan melangkahnya di sini. Selalu begitu step berpikirnya. Ya, kita akan jawab di sini. Kalau nanti perlu konsep dan rumus-rumus tambahan di sebelah kanannya terus. Maka jalur kita dari tadi kalau kalian perhatikan, pertama dalam kanan, mentok kanan dihitung set kembali kemana? Kembali ke kiri, baru akan ketemu, gitu ya. Ini secara sistematis dalam belajar mestinya begitu. Karena kalau yang dibutuhkan di bawahnya, nanti naik turun nggak enak, ya. Lebih enak kanan kiri, oke, betul mas ya. Gitu. Oke, jadi kita berangkat meskipun yang ditanya gini, tetapi kan ngitung kita debitnya sama. Perlu dimengerti, debit itu simbolnya T. Ini kondisi 1 untuk yang besar ini, yang kecil kita namakan kondisi 2. Berarti debit 1 itu sama dengan debit 2, begitu. Yang kita hitung itu. Ternyata muncul sebuah besaran yang namanya apa? Debit. Oke ya, simbolnya Q. Ada yang pernah ngerti? Mungkin pernah baca? Sumber ilmu banyak, tidak harus dari bapak ibu guru, bisa dari buku, bisa dari internet. Ada? Enggak ya? Debit itu bisa A kali V. Kira-kira apa? Luas penampar, V-nya adalah kecepatan. Bisa juga dengan volume per waktu. Ini debit aliran. Volume per waktu. Jadi kita bisa ke sini. Kalau dikatakan debitnya sama, ya, itu dasar kita adalah kita di sini aja. Dalam waktu yang sama berarti volumenya harus sama. Ya. Jadi dalam waktu yang sama berarti volumenya harus sama. Dari mana? Kurung dalam waktu yang sama. Batasan kita itu. Baik ya. Kemudian berikutnya. Nah, volume apa ya? Kembali dilihat, pipa itu berbentuk apa? Tabung. Berarti volume tabung. Tadi rumusnya luas kali tinggi. Luas kali tinggi. Tingginya apa? H gitu aja. Ya, kalau T dikira waktu nanti. A kali H. A kali H. Yuk, tuh ngomong. Wah apa? Begitu ya. Hanya saja dalam hal ini kan tidak dikatakan bahwa tingginya atau panjangnya berbeda dari kita coret. Subhanallah. Akhirnya hanya menyamakan A1 sama dengan A2. Luas dari apa dong? Penampangnya.
Penampang dari pipa berbentuk apa? Lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Apa? Pi R kuadrat. Kita punyanya diameter 1/4 Pi D kuadrat D1. Oke? Di sini apa? 1/4 Pi D kuadrat D berapa? D2. Ini dicoret-coret 1/4 ya. Ini dicoret. Gitu ya. D1 nya berapa? Ini D1. Ini D2. 12 kuadrat berapa? 144. D2 nya berapa kak? 5 kuadrat berapa? 25. Jangan kaget. Kaget ya? Tanya dulu. Masuk 144 sampai sini 25. Gitu ya. Gak masalah. Kembalikan permasalahannya bahwa satu itu pipa yang besar, dua itu yang kecil. Supaya sama, kalikan apa? Ya harus sebanyak berapa gitu kan? Betul? Betul? Iya. Kok pakai dulu, kok bicara berarti nggak memahami masalah. Berarti ternyata ini harus kali berapa? Gitu ya, seperti itu. Sehingga inilah N. Terakhir 144 dibagi 25. 25 kali 5 berapa? 125. 25 kali 6 berapa? 150. Ternyata ini 5 koma, betul? Ya, nggak usah ngurus komanya. Kalau 5 lebih itu ya baru bisa sama. Nah, maka paling sedikit perlu berapa pipa? Kira-kira 5 atau 6? 5 atau 6? Ya tentu harus dinaikkan. Paling sedikit harus ada 6 pipa. Kenapa kalau 5? Lah komanya ini mau dikemanakan? Kenapa enggak 7? Ada jawaban 7. Karena yang ditanyakan paling sedikit. You know? Ini loh kata-kata kuncinya harus dipegang benar. Baik ya. Sudah? Kita sudah berapa kali pakai volume tabung? Matematika banget ya? Begitu. Menerapkannya itu yang harus dilatih. Mungkin di pembinaan ini ganti soal kalian bingung, ganti soal bingung lagi, ganti soal bingung lagi. Itu wajar, jangan kecil hati. Kenapa? Sengaja yang saya tampilkan soal yang versi dan variasinya berbeda dalam keterbatasan waktu itu. Tapi itu membuat sebuah fondasi untuk kalian. Terbentuk fondasi logika maupun konsep. Sehingga nanti ketika kalian memang tempur ya menghadapi permasalahan-persoalan itu saat mengaplikasikan. Kalau dalam ini nanti ganti soal mesti bingung lagi. Kenapa? Memang beda, permasalahan yang berbeda. Tetapi setelah banyaknya permasalahan ada di kepala kamu, maka bismillah insya Allah baru percaya diri, siap tempur gitu ya. Oke, ini sudah paham? Sudah ya? Dan untuk nulisnya nanti, karena setelah ini serupa menggunakan debit tapi terhubung dengan listrik. Gimana kerennya? Coba ini. Namanya adalah soal dalam PLTA. Singkatan apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, nah ini dia. Dari situ kerennya. Jadi tadi belum nyinggung listrik ya? Belum. Masih berat terus, masih di sekitar kita yang mekanika gitu. Tapi sekarang terkait dengan listrik, baru terkait dikit. Baiklah. Ke tanpa nomor. Ya, intinya adalah pembangkit listrik tenaga air. Baik, semuanya kalian lihat sini. Air terjun setinggi 20 meter. Digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kalau kiri kanan ya, gajah mundur ya. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Hanya langsung terhubung dengan debit ini. Setiap detik mengalir 10 meter kubik. Itu volume per waktu, saudara. Oke? Masya Allah. Ya, step soal berikutnya menuntut konsep sebelumnya. Kemudian efisiensi generator, ya mungkin entah kamu kenal apa belum. 55%. D-nya adalah 10. Daya rata-rata yang dihasilkan berapa? Daya adalah power. Baik, ilustrasinya tadi yang semuanya. Air mengalir sampai jauh. Itu pengawalan dulu. Ini ya. Dia akan memutar turbin. Baling-baling turbin generator ya. Sehingga nanti akan menghasilkan listrik. Data yang ada tadian setinggi apa? Air 20 meter. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Nah, 10 meter kubik adalah volume. Tiap detik berarti per T. Kita sudah kenal.
V per T itu apa? Dia adalah Pi. Berapa? 10 meter kubik per sekon. Wow. Sebuah kalimat kami sini jadinya sebuah besaran. Ya kita sudah kenal sebelumnya. Baiklah, efisiensi itu ini. Pernah baca? Dibaca apa ini? Kalau kamu di trafo ya, ada efisiensi ini bacanya eta. Perlu dimengerti, yaitu 55%. G-nya 10. Wow, ada lagi ya. Selalu ada. Begitu, makanya harus tahu. Daya, simbolnya P dari kata power. P-nya berapa ya? Set. Baiklah, tetap semuanya. Perhatian kira-kira bagaimana kita mengkonekkan. Sebenarnya begini, semua persoalan yang menggunakan efisiensi itu adalah sebuah petunjuk cara mengerjakan. Ketika ada efisiensi, maka kalian bisa menggunakan energi yang keluar dibagi energi yang masuk. Simbol boleh W, boleh E, boleh. Boleh juga daya yang keluar dibagi daya yang masuk, gitu ya. Berarti berpikir kita sudah, kalau kita mau pakai energi, yang mikirlah energi. Kira-kira ini perubahan energi apa jadi apa? Kalau seperti ini, menjadinya jelas ya. Menjadi energi apa? Listrik. Maka daya ini juga daya listrik. Menjadinya jelas. Berarti outnya jelas. Energi listrik. Keluarannya. Inputnya berasal dari mana? Air pada ketinggian ini. Energi apa yang pakai ketinggian? Oh, yalah. Ternyata saudara-saudara, bukan hal aneh, bukan hal asing. Berarti di sini inputnya adalah energi potensial. Berikutnya, karena ditanyakan daya W PT, betul? Rumus W kan P kali T ya. Cara mengingatnya W PT, wanita penuh tato. Nah, gitu ya, supaya nggak kebalik aja. W PT, EP-nya apa? MGH. Sudah semakin dekat nih ya ternyata. Bentar, apa tanya yang ditanyakan? Daya sudah ada di sini. Sudah, lihat perkalian silang ini. Berarti P sama dengan silang yuk. Eta yuk. MGH sip per benar. Ngerti ya? Kemudian berikutnya, massa itu massa apa? Massa air yang jatuh kan? Sudah ada belum? Belum ada. Nggak tahu tadi di part berapa ya? Kita pernah merumuskan massa yang belum ada tadi pas pompa air tadi ya. Apa tadi? Masih lupa? Rho kali V, luar biasa. Setelah diajari kalian teachable. You know teachable? Nah, mudah diajari ternyata. Rho-nya rho apa? Ya rho air. Gitu ya, 1000 nanti. Oke, tapi kesini dulu. Kita akan desain dulu perumusan ini. M-nya nanti diganti. Oke, semuanya. Berarti yuk, P sama dengan eta. M-nya diganti. Rho V. Oke, terus GH dibagi T. Subhanallah. Ada sesuatu yang sangat indah di sini. Kalian menangkap itu? Kalian menangkap? Tidak ya. Kalau saya menangkap, muncul V per T. Debit. Ya ampun ya Allah ya Rabbi. Oh my God. Ada di sini? Ada. Keren luar biasa soal ini. Menggabungkannya dengan konsep-konsep yang ada matematisnya juga sebuah peristiwa hari yang tentu dekat dengan kehidupan kita. Sehingga bagaimana ini? Eta ya sudah langsung saja, langsung angkat dong. Ya. Kenapa? Kan sudah jelas ya. Etanya berapa? 55% itu artinya apa? Per 100. Tahu ya? Ingat tadi rho air berapa? 1000. Biar gini tidak apa-apa. G-nya berapa? Sorry, debitnya dulu 10 C G 10 juga, oke? H 20. Masih per atau sudah? Per apa? Sudah ya? Kan V per T-nya itu sudah debit, gitu ya? Sudah ini, jadi nggak bisa per lagi. Oh ya udah kalau gitu 12, 12, setuju? Setuju. Akhirnya 55 kali 2 berapa? 110. Pangkat 3 itu awalan apa? Kilo atau mega? Kilo, 1000 itu kan kilo ya. Aslinya kalau daya itu kan bukan kilo kan.
Kilo dari mana? 1000. Watt dari mana? Satuan dari daya listrik itu sendiri. Ya, 110 kilowatt. Jangan-jangan ada? Masya Allah, betul-betul ada ya. B apa C? Oh, ternyata yang A nggak tidur kalian ya. Alhamdulillah. Sebentar, ada nol yang kurang? Oh, ini belum ikut ya. Ini belum ikut ya. Belum ikut. Jadi tambah nol lagi. 1100 ada? Ada. Ini terlalu nyelempit gitu ya. Jadi kalian nggak terdeteksi. Tapi yang buat jawaban nanya lagi nggak? Ya nanya lagi ya. 110 ada, 1100 ada. Disitulah perlunya penelitian. Begitu ya. Oke. Baik. Dua soal berikutnya sudah kita bahas ya dengan penuh tantangan gitu ya. Dan konsep yang terpakai apa matematis pasti mengikuti, kemudian bab-babnya juga berjalan seterusnya. Begitu. Oke. Baik, anak-anakku. Pada sesi ini dua soal berikutnya, ya tidak kalah menarik dan cukup sangat menantang. Kita dekat, kehidupan kita dekat dengan yang namanya listrik. Bahkan orang sekarang bisa dibilang nyaris tidak bisa hidup tanpa listrik ya. Maka kita jangan asing dengan listrik. Tidak boleh, meskipun cewek. Bukan hanya terampilnya, tapi juga ilmunya. Apalagi tentang listrik tanpa ilmu resikonya besar, gitu ya. Juga nggak akan pas. Maka ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya optimis kelistrikan menjadi hal yang vital dalam rangka semua soal-soal yang menuntut ability seperti soal HOTS juga soal dari dihajar gitu ya. Nah kemudian nanti yang kedua untuk sesi ini juga satu soal lagi tentang kalor, apalagi kalor ya, ini juga dekat sekali dengan kehidupan kita. Itu pada sesi ini nanti ada dua nomor yang kita sampaikan ya. Bertahap kita akan bahas tentang kelistrikan di soal ini bagian semuanya. Dua baterai dengan DDL dan hambatan dalam berbeda dihubungkan secara seri satu sama lain. Nggak asing ya, seri itu gimana, GGL hambatan dalam ya. Selanjutnya keduanya dihubungkan seri pula dengan hambatan luar, sehingga besar arus listrik dalam rangka tersebut 4 ampere. Begitu. Kalau sekarang polaritas salah satu baterai dibalik, polar itu kutub, plus minusnya itu kan. Salah satu baterai dibalik, maka besar arus listrik dalam rangkaian berkurang menjadi tinggal 2 ampere. Nah, memang tadi berapa ampere? 4. Sekarang berkurang tinggal 2. Dengan demikian, besar perbandingan DDL kedua baterai tadi adalah berapa? Gitu. Ilustrasinya, tadi kan lihat sini. Ya. Jadi, dua baterai DDL hambatan dalamnya berbeda. Ini simbol elemen, simbol baterai, sumber tegangan listrik ya. Berarti kalau beda di mana? Ada E1, ada E2. Hambatan dalam beda, ada R1, ada R2. Penulisan hambatan dalam itu R kecil, kalau hambatan luar R besar. Selanjutnya keduanya dihubungkan seri pula dengan hambatan luar. Ya, ini cara seri dihubungkan dengan hambatan luar R besar misalnya. Ya, ternyata arus yang mengalir dari di sini arusnya adalah berapa? Ya, 4 ampere, begitu ya. Arusnya 4 ampere. Kondisi berikutnya. Nah, kalau sekarang polaritas salah satu baterai dibalik, bagaimana ini? Lihat sini, panjang itu plus, pendek itu min, plus, min. Salah satu dibalik. Berarti yang ini tetap dulu. Panjang apa pendek? Panjang pendek, terus dibalik. Apa? Pendek panjang, gitu ya. Ininya tetap R, gitu ya. Ternyata arusnya berkurang menjadi berapa? 2 ampere. Begitu. Kemudian, nah dengan demikian besar perbandingan DDL-nya itu berapa? DDL tadi E ya. Berarti yang ditanyakan di sini adalah E1 dibanding E2 itu berapa? Itu. Oke, baiklah, perhatian semuanya. Kalau dalam elemen begitu, perhatian dasar konsepnya dulu ya. Saya ingatkan kembali, mungkin pernah menjumpai ya bahwa DGL itu kan I kali total hambatan. Total hambatan itu siapa? Hambatan luar, hambatan dalam, betul. R besar, R kecil. Dari sini saja. Tahu ya? Ini adalah DGL I arus, hambatan luar, hambatan dalam. Baiklah. Nah, setelah itu, coba masing-masing akan kita cek seperti apa persamaannya. Kalau menyusunnya normal, itu berarti E totalnya seri itu kan ditambah E1 ditambah E2. Nah, nanti sama dengan I kali
R besar ditambah. Hambatannya juga seri. Dari dia mana? Ya ditambah saja. Gitu ya. Oke. Baiklah kemudian. Adanya angka cuma ini. Keren ya. Nggak banyak angka di soal ini. Berarti apa? E1 ditambah E2 sama dengan berapakah? 4, betul. Kali. Ini biarkan. Memang belum ada angka. Begitu. Oke ya. Semuanya sudah kita pakai ya sudah. Ini persamaan satu. Kasih nama aja. Sekarang di kondisi kedua kita terapkan rumus yang sama. Ayo. Jadi apa? E1 ingat. Salah satu dibalik. Kalau tadi normal plus min, sekarang plus min menjadi min plus, berarti kira-kira perubahannya apa? Iya betul. E1 min E2. Tentu di sini apa? I kali R besar tambah R kecil 1 tambah R kecil 2. Klasik ya? Klasik banget. Berikutnya perhatian. Ada yang sudah ada Pak? Ini tetap belum ada. I-nya? Betul, 2 kali R besar, R kecil 1, R kecil 2. Gitu ya? Ini adalah persamaan 2. Oke. Punya 2 persamaan kita. Pertanyaannya apa? Perbandingan. Perhatian semuanya. Ruwet ya? Ruwet banget. Tetapi coba berpikir, suatu perbandingan ketika muncul variabel yang sama di atas dan di bawah, bisa dicoret nggak? Bisa. Ini selamanya adalah variabel karena memang tidak diketahui. Maka pasti nanti bisa dicoret. Nah daripada nyoretnya nanti, mending nyoret sekarang. Rela nggak? Kita kan smart, ya. Nyoretnya sekarang. Artinya apa? Berikutnya itu lebih enteng. Tinggal 2 persamaan, masih banget persamaan satunya ini. Oke? Persamaan 2-nya ini. Berarti berikutnya apa? Kita pakai eliminasi aja ya. Oke, 1 dan 2. Yuk ngomong. 1 tambah 2. Berapakah? 4. Lalu yang 1. Min E2. Berapakah? 2. Iya. Tambah apa kurangi? Tambah boleh, kurangi boleh. Tambah aja ya. Ini tambah ini 2E1, berarti ini hilang ya. 4 tambah 2 6. Adalah ketemulah E1. Berapa? 3. Sebenarnya bukan 3, tapi 3 kali yang kita coret ya. Maka ini sebanding sebenarnya, bukan sama gitu ya. Kemudian tinggal E2 nya kita cari dari salah satu. Misalnya ini, berarti 4 kurangi E1 kurangi 3. Berapa 4 kali 3? 1. Gitu ya, sebanding dengan 1. Perbandingan, nah tinggal angka terakhir E1 dibanding dengan E2. 3 banding 1, 3 per 1. 3 bagi 1 itu berapa? Ya 3. Boleh nggak ditulis 3,0 seperti dalam jawaban? Boleh, nggak masalah. Sudah ketemu jawabannya? Sudah, yaitu 3,0. Nggak apa-apa, karena memang jawabannya begitu. Itu artinya apa? 3 banding 1. Keberanian mencoret seperti ini. Ini adalah sebuah kemampuan berpikir eksak yang luar biasa. Kenapa? Ketika ini tidak kamu coret, berikutnya akan ikut terus ya. Sampai akhirnya terakhir ikut di sini 3 kali ini, 1 kali ini baru dicoret. Menurut The Prams itu telat, ya. Telat itu. Kenapa? Kita akan direpotkan yang banyak sekali. Maka nanti ketika ada perbandingan pada itu variabelnya sama terus, langsung aja coret. Sudah, saya jamin benar. Kalau salah, sebut nama saya, gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai. Tapi sebenarnya gini ya anak-anakku. Soalnya panjang kan? Panjang sekali ya. Kalimatnya simpel apa berbelit-belit? Belit-belit luar biasa. Baca awal sampai akhir. Yang awal lupa. Baca awal lagi, yang akhir lupa gitu ya, kalau terlalu panjang gitu ya. Sebenarnya intinya gini. Saya akan buat simpel secara smart ya, secara cerdas. Inti permasalahannya kan pada baterai yang dibalik. Betul nggak? Kalau biasa dijumlah, kalau dibalik tentunya dikurangi. Betul nggak? Kemudian angka di situ hanya ada angka 2 dan 4. Ini lebih smart lagi, ya. Berarti apa? Kamu coba berpikir, kalau dijumlah jawabannya 4. Kalau dibalik, berarti apa? Dikurangi, jawabannya adalah 2. Itu angka berapa dan berapa? Ya. Angka berapa dan berapa? Kalau dijumlah 4, kalau dikurangi 2, angka berapa dan berapa? Ya pasti. Betul?
Ya, jadi angka yang pengen kita temukan itu siapa? 3 dan 1. Perbandingannya berapa? 3,0 sudah. Trik 5 detiknya begitu. Ya, itu trik 5 detik. Tapi pahami, hendakkan konsep ya. Tapi yang sesungguhnya konsepnya ini. Oke, ngerti ya? Listrik, asik banget gitu. Baik, satu lagi di sesi kali ini ya. Saya tampilkan yang kalor. Ini ada banyak loh ini ya, asik ya. Asik, tapi tentu tidak sekarang. Ya, tunggu saja. Tentang kalor. Ini permasalahan gini menjadi sesuatu yang sangat favorit. Ya, artinya apa? Heran. Ketika dia sampai UN pernah keluar, SBMPTN pernah keluar, tapi dengan sedikit divariasi. Soal-soal masuk di kedinasan tentang begini juga demen banget ya, sehingga saya kok curiga gitu loh. Kalau nanti tentang ini kalian harus tahu. Jadi dulu kita pahami semuanya sini. Dua batang logam A dan B yang mempunyai ukuran sama. Ingat, ukuran. Di situ nggak jelas dikatakan katanya gitu. Ya berarti nanti besaran apa yang dipakai akan kita lihat. Yang jelas sama ukurannya. Mungkin panjangnya, mungkin luas penampangnya, atau mungkin yang lain gitu ya. Disambung satu sama lain pada salah satu ujungnya. Jika ujung bebas A dan bebas B masing-masing 20 dan 30. Serta koefisien konduksi A 2 kali B. Pada sambungan kedua logam itu suhunya berapa? Mencari suhu pada sambungan kedua logam. Betul ini dekat dengan kehidupan kita? Benar ya? Betul ini bernuansa teknologi? Jelas. Sesuatu yang engineering? Banget. Perlu matematis? Iya, itulah STEM. Ya, maka saya prediksikan ini. Begitu. Sekali lagi, sifatnya prediksi. Saya nggak berani mendahului yang membuat ya, tetapi prediksi kita pakai rambu-rambu. Baik, coba ke sini. Jadi dua batang itu pengen disambung. Ini batang pertama, ini batang kedua. Ukurannya sama kok. Panjangnya sama, L1 sama dengan L2. Panjang itu long, makanya L. Begitu ya. Kemudian perhatian, ini namanya A, ini namanya B, betul ya? Apa lagi? Suhu ujung bebas A dan B 210. Ini A, ujung bebasnya 210. Ini B, ujung bebasnya berapa? 30. Nah, ini suhu tinggi, ini suhu rendah. Disambung setelah setimbang, ya. Ini nanti suhu di sini berapa? Misalnya T. Di situ ada koefisien konduksi. Berarti K. Bahwa KA sama dengan 2 kali B, berarti 2 KB, betul. Berapakah suhu pada sambungan? Anak-anak itu ukuran sama. Ini kan ada besaran, ini namanya apa ini? Luas penampang. Simbol luas tadi apa? A, berarti A-nya sama. AA sama dengan AB. Di samping itu, ini A dan B ya. LA sama dengan LB. LA sama dengan apa? LB. Oh, ternyata definisi ukuran sama tadi apa? Panjangnya sama, luas penampangnya sama. Itu hanya dari kata apa? Ukuran sama. Jadi ternyata sains itu penuh makna, setiap kata bermakna. Maka kalian menguasai sains, ya insya Allah hidup kalian akan bermakna. Banyak orang mencari, ya, sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Baiklah, kembali sini. Kata dia apa? Koefisien konduksi. Berarti sebenarnya ini di materi apa? Semua lihat sini. Apa? Baca. Yang keras bacanya. Oh, ada. Bab yang berjudul pra. Adalah mengapa tidak? Coba aja dilihat. Gitu, betul? Kalian senyum, saya nggak lihat orang pakai masker ya. Kecuali kalian senyum manis, saya baru kalian bisa lihat. Oke, perambatan kalor. Gokil banget. Udah lama gitu, baru tahu ya. Kasihan kan. Ada berapa? 3. Apa saja itu? Oke, konduksi, sip. Terus konveksi, terakhir. Radiasi, sip. Sudah kenal. Di pembelajaran kelas sampai rumusnya enggak? Enggak ya, cuma definisi. Konduksi tidak diikuti perpindahan partikel. Kalau konveksi diikuti gitu ya. Kalau radiasi tanpa zat perantara begitu. Aku yang ngerti kalau dikira orang ngerti ya. Saya tahu. Tetapi untuk yang STEM begini tidak mungkin kita berhenti pada definisi. Itu level kognitif terendah definisi itu ya. Padahal ini sudah aplikatif, maka kita harus berkembang pada satu perumusan.
Jadi dalam konduksi apa yang bisa diukur? Itu adalah laju kalor. Apa? Laju kalor. Simbolnya apa? H besar. Betul, ada yang sudah tahu. Laju itu per waktu. Berarti laju kalor, kalor per waktu. Siapa? Karena sudah tahu, sudah maju USN. Pernah pasti. Sedang lupa ya? Koefisien K kali A, betul, kali delta T dibagi dengan R. Sudah nyambung-nyambung ya. Yang sudah USN IPA tentu sudah nggak asing. Ya, kemudian kalau konveksi sama laju kalor, yaitu kalor per waktu, koefisiennya, koefisien konveksi itu H kecil, A kali delta T, gitu. H kecil. Ya. Kemudian kalau radiasi yang terukur adalah intensitas. Ya, IPA kita, asik ya? IPA kita. Ya. Rumus kan asik gini ya. IPA kita apa? E tau T pangkat 4. Nah, asik apa itu? Baik. Kalau di sini agak jarang keluar. Ya, tapi kalian tidak ada salahnya tahu apa itu E. Emisivitas. Apa tahu? Adalah apa? Konstanta apa? Saya kayaknya ada yang ngomong konstanta apa? Boltzmann. Ya, T besar sumut. Apa sumut? Suhu mutlak. Artinya harus dalam Kelvin gitu ya. Ini secara umum. Kita koefisien konduksi H kecil, koefisien konveksi. Ini yang cocok mana ini untuk saat ini? Ternyata yang cocok kembali ke atas ya. Jadi pembinaan kita kali ini menanamkan konsep juga, nggak hanya bahas soal bahas cepat, apalagi dengan logika tadi ya. Begitu. Sehingga kembali, ini yang akan kita pakai. Oke ya, nyambung. Hati-hati ya, nyambung ya, pakai Z, nyambung. Logam itu tentu saja laju kalor yang dari panas dengan yang dari dingin itu harus sama. Sehingga kita menyamakan apa? Nah, A sama dengan B. Betul begitu? Oke, udah pakai aja rumusnya. Yang ngomong. Luasnya A ya. Delta T itu perubahan suhu, selisih suhu dari ini menjadi ini. Nanti tinggi mana? Tinggi 210 apa tinggi T? 210, maka harus tinggi kurangi rendah. Ngomong. 210 dikurangi T, Anda benar. Apalagi saya. Ya, begitu. Dibagi dengan apa? L. Oke. Ini baru HA terus disamakan HB ya. Oke, KB, sip. Terus HB betul, kurung. Ingat, tinggi kurangi rendah ya. Berarti apa? T dikurangi 30. Boleh dibalik nggak, Pak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh dibalik. Kemudian kamu bagi dengan apa? LB. Saudara-saudara, ukuran sama, ingat. LA berarti sama dengan LB. Lagi. AA sama dengan AB. Oh, jadi sederhana banget. Padahal diketahui KA berapa? 2 KB, betul kurung? 210 min T, yuk. KB biarkan, yuk. T kurangi, iya. Ada KB kanan kiri? Ada coret lagi. Jadi anak-anak sains hobi coret, tapi pada tempatnya, gitu ya. Terus lepas kurung yuk. Oke, 410, gitu ya. Jelek ya. 4, 20, oke. Dikurangi berapa? 2T sama dengan T min 30. Baiklah, kumpulkan T ke kanan. Min jadi plus berarti 3T. Ke kiri jadi plus 420 tambah 30. 450. Satu langkah lagi. 150 derajat Celcius. Oh, keren banget. Adakah? Alhamdulillah sudah disediakan oleh si pembuat soal ya. Kita tinggal pilih 150 Celcius. Oke, sesi ini satu listrik, yang kedua kalah ya. Nanti sesi lain tentu saja akan menyusul dengan materi-materi yang lebih menantang dan lebih dekat dengan kehidupan kita. Oke, STEM luar biasa. Begitu? Oke, silakan.